鬼东西！不行！不好！ Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua Martial Master episode 231 sampai 240. Di bagian sebelumnya, Hainu memutuskan untuk mengabdikan dirinya sebagai pelayan Qinchen selama setengah tahun. Qinchen dan Hainu kemudian pergi bersama-sama menuju rawa hitam kematian yang ada di kota Heizhou. Sebelum itu, mereka harus berhadapan dengan pasukan sekte Iblis Darah yang membuat pasukan itu tewas tanpa tersisa. Sampainya di kota Heizhou, mereka sempat menghadapi masalah yang berhubungan dengan kamar dagang Gofeng, yang membuat wakil presiden kamar dagang Gofeng tersinggung. Sehingga ketika Qinchen dan Hainu pergi menuju rawa hitam kematian, mereka diikuti oleh Liu Zi dan Jiao Moshin. Mereka berdua dapat melacak keberadaan dari Qinchen dan Hainu dengan menggunakan tanda jejak yang sudah dipersiapkan oleh Li Ju sebelumnya. Qinchen pun memerintahkan Hainu untuk membuang tanda jejak yang ada pada tubuh mereka sejauhnya. Kemudian mereka berdua pun berpisah. Qinchen memutuskan untuk pergi ke reruntuhan bawah tanah sendirian. Scene berlanjut di mana Qiu Guang mencoba memecahkan sebuah formasi. Qinchen mulai menyadari kalau dia itu sangat akrab dengan formasi kembar, yang kemungkinan formasi itu dibuat olehnya. Saat formasi kembar telah dihancurkan, adiknya Gefang yaitu Feng Tian bergerak untuk mengambil jamur pahit. Akan tetapi, masih ada sebuah larangan di dalamnya yang membuat Feng Tian terlempar. Qiu Guang menjelaskan itu merupakan sebuah larangan bertahan. Untuk menghancurkannya, dia memerlukan bantuan dari Gefang dan yang lainnya. Demi mendapatkan jamur pahit, mereka pun bersedia untuk membantu Qiu Guang. Waktu melihat Qiu Guang menggunakan formasi pelap sejati, Qinchen mulai menyadari kalau dia itu memiliki niatan buruk. Qiu Guang menyuruh mereka bersama-sama untuk berdiri di atas 6 mata formasi. Ia memerintahkan untuk menyalurkan kekuatan sejati ke dalam formasi, supaya dia itu dapat menghancurkan larangannya. Tak bersang lama, setelah formasi besarnya dimulai, mereka semua menjerit kesakitan dan meminta untuk menghentikan formasinya. Karena formasi ini terus-menerus menyerap kekuatan sejatinya. Kini, mereka semua sama sekali tak dapat bergerak keluar dari formasi tersebut. Di waktu itu juga, Qiu Guang mulai menunjukkan niat buruknya. Ia memberitahu kalau mereka semua hanya akan menjadi alat peraganya, agar bisa menghancurkan larangannya. Tak tinggal diam saja, Fei yang langsung menggunakan rune tingkat 6 yang menyebabkan sebuah ledakan dan membuat mereka semua terpental. Sadar niat buruknya sudah diketahui oleh mereka, Qiu Guang memutuskan mengancam untuk menghabisi mereka semua. Karena takut dihabisi, satu persatu dari mereka pun memohon minta dikasihani dan siap menjadi pelayannya. Berbeda dari mereka semua, Qinchen sama sekali tidak mendapatkan luka dan terlihat seolah-olah baru saja bangun tidur. Ia memutuskan untuk melawan Qiu Guang. Melihat Qinchen yang baik-baik saja, Qiu Guang pun bergegas mengeluarkan formasinya. Meski demikian, dalam sekejap formasi itu diambil alih oleh Qinchen. Qinchen memberitahu selain ia dapat mengambil alih formasi Qiu Guang, ia juga sudah menyadari formasi pelahap yang dipasang sebelumnya. Di waktu sebelumnya juga, Qinchen dengan sengaja membiarkan formasi pelap berlangsung untuk menghancurkan larangan bertahan. Qiu Guang pun membuka pertarungan dengan menyerang Qinchen dengan pedangnya. Qinchen membalas serangannya dan menggunakan serangga pemunihan api, hingga hal itu pun membuatnya sekarat. Di saat akhir, Qiu Guang berencana untuk menghabisi dirinya bersama dengan Qinchen dan yang lainnya, yang mana dia itu menggunakan sebuah formasi misterius yang memiliki energi hitam. Pada awalnya, Qinchen dapat menahan formasi itu dengan teratai hijau miliknya. Tetapi saat formasi itu berevolusi setelah menyerap roh-roh orang yang di sekitarnya, Qinchen sama sekali tak dapat menahan dan nyaris terbunuh akibatnya.
Untung saja Qin Chen terselamatkan oleh pedangnya yang tiba-tiba bergerak sendiri lalu menghisap energi hitam yang ada pada formasi tersebut. Sesudah itu, Qin Chen mencoba memampatkan sebuah lubang yang telah terbuka pada larangan bertahan itu, yang mana dia pun menghancurkannya. Setelah larangan bertahan dihancurkan, ia bergegas memunikan sebuah pil dengan jamur pahit yang baru saja ia dapatkan. Selesai pil berhasil disempurnakan, ia mendapatkan 12 pil tingkat tinggi. Dengan pil jamur pahit, ia akhirnya dapat melakukan penerobosan karena Martial Ancestor tingkat 5. 而且都是特等丹药，破了。 Namun setelah penerobosan terjadi sesuatu pada teratai hijaunya yang mengharuskan Qin Chen menekannya. Selesai berkultivasi, ia pun bergegas menyusul Heinu. Scene pun balik yang mana terlihat Heinu ini sendirian sedang menghadapi Liu Zi bersama Jiao Moshin. Serangan bendera iblis surgawi milik Heinu dikonter oleh cermin suci milik Liu Zi yang memiliki energi yang. Liu Zi dan Jiao Moshin menyiksa Heinu karena ia tak mau memberitahu posisi Qin Chen pada saat itu. Alih-alih mengkhianati Qin Chen, Heinu tetap ngotot untuk tetap setia kepada tuannya. Meskipun dia itu nyaris tewas karena berhadapan dengan mereka berdua. Di saat-saat akhir, Heinu teringat pada masa lalunya yang cukup kelam. Karena dia itu melihat ayah dan ibunya mati terbakar di dalam rumahnya sendiri. Ia juga sempat berlari ketakutan karena dikejar oleh beberapa prajurit. Sampai tiba di mana ia mempelajari teratai hijau agar dirinya menjadi semakin kuat untuk melakukan balas dendam. Kembali ke masa sekarang, Qin Chen tiba-tiba datang menyelamatkan Heinu. Ia menggantikan posisi Heinu untuk bertarung melawan Liu Zi dan Jiao Moshin. 神手，是你？这，你快走！那刘泽，你去一旁疗伤便是。天上地下。Tanpa terbasa-basi, Jiao Moshin melakukan serangan kepada Qin Chen. Beberapa serangan yang diberikannya dapat dengan mudah dihindari oleh Qin Chen. Bahkan serangan Qin Chen dapat menghancurkan serangan dari Jiao Moshin, hingga membuatnya tewas begitu saja. Tak senang melihat bawahannya mati, Liu Zi segera menyerang Qin Chen dengan tongkatnya yang diperkirakan adalah pusaka senjata tingkat 6. Melihat tuannya diserang, Heinu menggunakan pertahanan dari bendera iblis surgawi. Pertahanan itu mampu bertahan pada serangan pertama Liu Zi. Tapi pada serangan kedua, pertahanannya berhasil dihancurkan oleh tombak Liu Zi. Tak tinggal diam saja, Qin Chen menggunakan serangannya untuk menyerang Liu Zi. Liu Zi juga cukup kewalahan untuk menahan serangan dari Qin Chen. Selanjutnya terjadilah pertarungan antar mereka berdua yang saling berbalas-balasan serangan. Pertarungan itu didominasi oleh Qin Chen hingga membuat Liu Zi terluka. Karena sudah terpojok, Liu Zi memutuskan untuk meminum pil peledak jiwa yang membuat kekuatannya meningkat. Liu Zi kembali menyerang Qin Chen dengan jurus tombaknya yang ia kombinasikan dengan cermin suci. Sayangnya hal itu tidak dapat merubah apapun. Qin Chen tetap dapat mematahkan serangan darinya. Kemudian mereka berdua saling mengadu senjatanya dalam serangan jarak dekat, yang berakhir dengan terhempasnya Liu Zi ke tanah. Liu Zi yang tak berdaya lagi untuk melanjutkan pertarungan bergegas untuk pergi. Akan tetapi dengan genjutsunya, Qin Chen tak akan membiarkannya untuk kabur begitu saja. Liu Zi kembali melakukan serangan dengan teknik segala formasi rune. Walaupun demikian, serangan itu dapat dikonter oleh Qin Chen dengan sangat mudah, yang mana dia menggunakan teknik pedang imperialnya. Qin Chen meneruskannya dengan menebas Liu Zi. Dilanjutkan oleh serangga pemunihan api hingga hanya menyisakan tombak dan cincin penyimpanannya. 那好，跟我来。快死的差不多了，万一
血莲手在我玉其他5阶血手皆便死。 Singkat waktu, Qin Chen dan Heinu sampai di runtuhan bawah tanah. Qin Chen berencana untuk membantu Heinu menerobos ke ranah martial venerable. Sebelum melakukannya, Qin Chen memberikan sebuah pil agar menyembuhkan kondisi tubuh Heinu dan juga memasang formasi di sekitarnya. Di saat Heinu menyembuhkan dirinya, Qin Chen ini berniat untuk menyempurnakan cermin sucinya terlebih dahulu. Selesai penyempurnaannya sebagiannya saja, Qin Chen menyadari kalau itu adalah cermin suci peramal, sebuah senjata kelas raja tingkat 7 yang berguna untuk menyingkirkan hal-hal jahat seperti menekan kekuatan iblis. Di sisi lain, seorang pria bernama Mo Qingcheng datang dari Gunung Binatang Kekaisaran, yang mana dia itu sedang berusaha untuk membuat binatang sabit darah tunduk kepadanya. Dengan menggunakan sebuah rune, ia pun berhasil menjinakkannya. Ia juga memasukkan teknik penghisap darah ke binatang sabit darah tersebut. Perlu diketahui, Mo Qingcheng ini adalah kakak dari King dan ayah dari Zhen Wang, yang pernah kita lihat di episode-episode sebelumnya. 这血莲兽，我遇上不过4亿行4万，大夏和大周不成，其中有让还有，听说之前是要遇到那小子，海尔一。 Kembali ke topik, terlihat seseorang dan aura jahat sampai di kota Heizhou. Penjaga gerbang saja sampai ketakutan ketika melihatnya. Dan ternyata orang itu adalah Tianmo dari Sekte Iblis Darah yang sedang mengincar Qin Chen. Di sana, Heinu ini telah berhasil menerobos ke ranah material venerable tingkat 6. Qin Chen mengatakan selama Heinu mengikuti dirinya, kelak Heinu ini akan dapat mencapai ranah Material King. 我突破6，将来武王也不是没机会。于金字塔尖的人物，也有可能。黑奴必将海尔突破5尊了。不过， Karena Heinu belum mempunyai senjata, Qin Chen otomatis memberikannya sebuah tombak es yang sebelumnya adalah milik Liu Zi. Setelah berpindah ke tempat kebun obat, Qin Chen dan Heinu bertemu dengan dua bersaudara Yin. 交出来，都麻溜的，是尹家兄妹。 Yang mana barang-barang mereka ini sedang dirampas oleh sekelompok orang. Saat ditanya kenapa mereka berada di kebun obat itu, Yin Fang menjelaskan setelah mereka berpisah dengan Qin Chen dan Heinu, dua bersaudara ini itu memasuki rawa hitam kematian untuk melakukan terobosan kultivasi. Dan mereka secara tidak sengaja menemukan wilayah kebun obat itu. Tapi tanpa disangka, mereka juga bertemu dengan orang-orang dari Serikat Hitam, yang mana mereka ini berusaha merampas obat yang baru saja mereka petik. Dan mengatasnamakan Serikat Hitam, orang-orang itu dengan lancang memaksa Qin Chen untuk memberikan cincin penyimpanan miliknya. 检查也就检查，商量好了没有？滚！就凭我们放肆，竟敢对陈少龙，那就更要检查。戒指，黑奴。 Tanpa banyak basa-basi, Heinu langsung saja menyerang mereka semua. Karena tak dapat melawannya secara langsung, orang-orang Serikat Hitam pun menggunakan sebuah rune untuk melakukan serangan. Pada saat Heinu sedang sibuk untuk menekan rune menggunakan energi sejatinya, di sana juga mereka bergegas menyerang Heinu. Akan tetapi hal itu justru menjadi nasib buruk bagi orang-orang Serikat Hitam. Mereka pun diserang dengan sangat cepat oleh Heinu. Karena mereka tak berdaya lagi untuk melawan, pada akhirnya mereka pun memohon belas kasihan kepada Heinu. Dan yang itu, mereka juga masih sempat-sempatnya untuk mengancam Heinu. Sehingga Heinu pun langsung menghabisinya dan menyerap rohnya menggunakan bendera iblis surgawi. Nah, orang-orang yang tadi sempat dirampas oleh Serikat Hitam, mereka pun menjadi takut dan memutuskan untuk memberikan obat mujarab yang mereka dapatkan. 和杀只鸡没什么区别，怎么处理？我愿意交出之前采摘到的灵药。 Bukannya menerimanya, Qin Chen justru menolak niat baik mereka. Dan alasan bahwa dirinya bukanlah perampok seperti orang-orang dari Serikat Hitam. Walaupun begitu, orang-orang itu tetap saja ngotot ingin memberikan obat mujarab mereka. Hal itu dilakukan sebagai tanda hormat kepada Qin Chen. Alhasil, Qin Chen pun memutuskan untuk melakukan sistem barter. Mereka dapat menukarkan obat mujarab yang mereka dapatkan dengan sebuah pil dari Qin Chen. Jika mereka tak mau memberikan obat mujarabnya, mereka dapat langsung pergi begitu saja. Qin Chen kemudian mengeluarkan beberapa botol yang berisi sebuah pil. Satu persatu dari mereka pun mulai menukarkan obat mujarab dengan pil pemberian Qin Chen. Qin Chen juga menawarkan mereka untuk mengambil botol pil sebanyak-banyaknya. 我只要这一瓶就，多谢前辈。还有谁要兑换的？对方
不会是一堆烂石头吧？怎么可能？如此机会，怎能轻易放弃？ Singkat waktu, beberapa dari orang itu kembali ke tempat mereka bertemu dengan King Chen. Mereka sangat menyesal karena hanya menukarkan obat mujarab dengan satu botol pil saja. Sayangnya, King Chen dan Hainu sudah tak berada di tempat itu. 5期的顶级弹药，怕是要到了，还是赶紧走，真是白痴啊！ Di sisi lain, sebelum Yin Feng berpamitan, ia memberitahu King Chen bahwa sekitar ribuan mil ke arah selatan ada pusat reruntuhan yang baru saja muncul. Diperkirakan beberapa master dari kota Heizhou, dinasti Zhou, dan Xia juga pergi ke sana. Karena penasaran, King Chen dan Hainu memutuskan untuk pergi ke runtuhan tersebut. Sampai di sana, Hainu menyerang seseorang dari sekte iblis bumi dinasti Zhou, yang mana dia itu mencoba untuk menyerang dirinya terlebih dahulu. 那里应该就是遗迹中心，不会是被宝物冲昏头脑了吧？看看他们有什么能耐。 竟敢对我大周地！ Hal itu justru membuat orang-orang dari sekte iblis bumi marah. Tak berselang lama, muncullah beberapa praktisi yang sudah mencapai martial venerable. Zhang Wuxin sebagai wakil ketua sekte iblis bumi membuka suara karena tak terima dengan perlakuan Hainu barusan kepada murid-muridnya. 进入的孩儿，哦，且慢，落入此人手中，那拿伤我地魔宗弟子，大为。 King Chen dan Hainu mendapatkan pembelaan dari seorang pangeran ke-9 dari dinasti Xia, yang mana dia ini bernama Xiao Shang. Xiao Shang mengatakan kalau Hainu hanya membela dirinya saja, setelah mendapatkan serangan dari sekte iblis bumi. Melihat Xiao Shang yang membela King Chen dan Hainu, seorang pangeran ke-6 dari dinasti Zhou, yakni Zhou Shun, membantah ucapan Xiao Shang. Ia mengatakan kalau Hainu secara sembarangan menyerang salah satu master sekte iblis bumi, dan juga mengganggu seorang master formasi yang berusaha memecahkan sebuah formasi bernama Zhou Wei. Zhou Wei sejenak berhenti melakukan aktivitasnya. Ia pun membenarkan ucapan dari Zhou Shun. Berdalih merasa terganggu dengan kedatangan King Chen dan Hainu, Zhang Wuxin kemudian meminta pendapat dari para praktisi dinasti Wei. Mulai dari Mo Qingcheng dari Gunung Binatang Imperial hingga Long Yan sebagai wakil presiden Serikat Hitam. Mereka pun mengatakan kalau mereka semua tak ingin ikut campur dalam permasalahan King Chen dan Hainu. Ketika ditanya cara menyelesaikan masalahnya oleh Zhang Wuxin, King Chen menjawab kalau dia tidak sempat untuk menghabisi murid sekte iblis bumi. Pada saat juga, King Chen membunuh salah satu muridnya untuk memprovokasi sekte iblis bumi. Dengan penuh amarah, Zhang Wuxin memulai serangan dengan sebuah piringannya. Namun serangan itu ditahan langsung oleh Hainu. Setelah berhasil menahan serangannya, Hainu melakukan serangan balasan menggunakan bendera iblis surgawi. Di saat beberapa murid menahan serangan dari Hainu, di saat juga King Chen memanfaatkan momen tersebut untuk menghabisi semua murid menggunakan cermin suci. Selanjutnya, King Chen mengcounter serangan dari Zhang Wuxin dengan cermin suci yang ia kombinasikan bersama Bloodline gunturnya. Alhasil, Zhang Wuxin menjerit kesakitan dan tak dapat berbuat apapun lagi. Hainu pun langsung menggunakan bendera iblis surgawinya untuk menyerap roh dan jiwa Zhang Wuxin. Tak senang melihat teman-temannya dihabisi, Zhou Shun dan beberapa bawahnya pun menjadi marah dan berniat untuk menyerang King Chen. Zhou Wei juga menyuruh King Chen untuk berlutut meminta ampun kepada Zhou Shun, yang mengancam jika King Chen tidak mau melakukannya, maka dia itu akan terkena hukuman karena berani menyinggung dinasti Zhou. King Chen memprovokasi mereka dan mengatakan kalau dinasti Zhou hanyalah sebuah dinasti kecil. Ia menjelaskan bahwa benua Tianlu penuh dengan orang-orang kuat. Banyak kerajaan yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini. Ada juga banyak sekte besar di domain Wu yang berisi praktisi martial emperor. Seketika mereka menjadi terdiam dan mengurungkan niatnya untuk menyerang King Chen. Kemudian Zhou Wei bertanya apakah King Chen berasal dari dinasti Wei. King Chen mengatakan kalau ia sama sekali tak tahu apa dinasti Wei. Ia pun menceritakan bahwa dia pernah pergi ke Gunung Huangming, juga mendaki di puncak Kaisar, melangkah melalui kuil suci surgawi domain Wu. Zhou Wei malah mentertawakannya dan tidak percaya dengan ucapan dari King Chen.
Dan alasan Qingchen hanya dijaga oleh seorang praktisi material venerable saja. Ia mengatakan kalau dirinya dalam bahaya, yaitu masih memiliki klon bela diri untuk dapat menyelamatkan dirinya. Sedikit penjelasan, klon bela diri adalah kehendak bela diri yang dapat dibadatkan oleh praktisi di atas kaisar bela diri, yang mana hal itu dilakukan untuk membela diri sendiri saat dalam bahaya. Kehendak bela diri akan diaktifkan untuk menghabisi lawannya. Lalu Joey menantang Qingchen untuk memecahkan formasi reruntuhan itu. Jika dia dapat memecahkannya, maka Joey akan memanggilnya sebagai sebutan guru. Jika dirinya ini berhasil memecahkan hal itu, maka selama di rawa hitam kematian, Joey itu harus menjadi pelayannya. Namun jika dirinya tak dapat memecahkan formasinya, maka Joey dapat melakukan apapun sesukanya. 随你处置，请吧。 Setelah itu, Qingchen mulai mengamati formasi itu. Ia menyimpulkan kalau tempat itu telah menjadi formasi alam. Formasi alam dibagi menjadi besar dan juga kecil. Formasi yang dapat di tempat itu telah menyatu dengan rawa hitam kematian, sehingga membentuk formasi alam besar. Menurut Qingchen, jika yang membukanya secara paksa, jelas tak mungkin dapat dilakukan. Tapi bukan berarti Qingchen tak dapat memecahkan formasinya. Dengan atribut formasi, Qingchen pun mulai melakukan aksinya untuk memecahkan formasi tersebut. Hanya dalam waktu sebentar saja, formasi alam berhasil dipecahkan oleh Qingchen. Kemudian, Qingchen menagih kesepakatan bersama Joey sebelumnya. Tanpa rasa malu, Joey beralih kalau ia juga melakukannya dan tak dapat menerima kekalahannya dalam bertaruh dengan Qingchen. Karena Joey tak mau mengakui kekalahannya, Qingchen pun tak ingin melanjutkan untuk membuka formasi yang tersisa. Lalu ada seorang master Papillon bernama Loying dan muridnya yang bernama Zhao Ziwei. Mereka pun bertaruh untuk kemenangan Qingchen dalam taruhannya bersama Joey, dan menyuruh Joey untuk memberi hormat kepada Qingchen. Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.